Pak Antonius silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Titin. Bu Farida, Ya, silakan Pak Antonius. ya tadi Ibu informasikan bahwa kompensasi itu boleh saja tidak dibayarkan pada karyawan PKWT apabila ada permasalahan atau ada masalah yang dilakukan oleh pekerja tersebut, tetapi harus dituangkan dulu di PP atau di PKB, begitu Bu ya? Mhm. Nah, itu dituangkan berarti kan, ketentuan PP atau PKB itu kan harus lebih baik daripada undang-undang atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ya, Kalau kita tuangkan ini, kompensasi ya boleh saja tidak dibayar apabila si karyawan melakukan pelanggaran, berarti kan lebih rendah daripada undang-undang atau ketentuan yang ditentukan pemerintah. Apakah memang dibolehkan seperti itu? oke. Pak Antonius, ini menarik gitu ya. Ini bukan, saya tidak melihat tidak membahasnya dari liberda apa tidak gitu ya. Kalau kita baca di PP-nya, itu kan disebutkan bahwa, apabila, eee, maksudnya pemberian kompensasi, perusahaan wajib atau pengusaha wajib membayarkan kompensasi apabila, berakhirnya PKWT atau jangka waktu itu berakhir, atau Iya, apabila diakhiri sebelum jangka waktu itu berakhir, gitu ya. Nah, iya. kan dia tidak memang mengatur secara detail apa aja sih yang bikin dia berakhir gitu kan. Iya, 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 Memang iya. pasal ini menjadi pasal karet, Pak, gitu, karena kan dia nggak ngatur nih, mau dia berakhirnya karena apa, gitu. Yang penting dia diakhiri sebelum jangka waktunya atau diakhiri sesuai dengan jangka waktu, gitu kan. Iya, iya, iya. Dalam pelaksanaannya, kan bisa aja terjadi pengakhiran itu ya memang karena waktunya berakhir atau ya karena ya tadi misalnya ada situasi yang misalnya mendesak gitu ya, pandemi segala macam gitu kan, kan tidak atas keinginan perusahaan juga. Nah, sama juga halnya misalnya, ya kalau misalnya Bapak, ketentuan undang-undang kan cuman bilang apabila itu berakhir atau sebelum jangka waktunya berakhir, gitu kan. Iya, Nah, iya. ada juga perdebatan yang muncul, nggak fair dong Bu, karyawan itu kerja baik, lalu dia berakhir atau di tengah jalan kita akhirin gitu ya. Kita bayar kompensasi. Terus ada karyawan yang tadi contohnya tadi pertanyaan siapa saya Ya, lupa, Bu sumber Arni gitu ya, masalah. mangkir Bu, mangkir itu kan sebenarnya dia, di dalam undang-undang kan juga itu sebagai pelanggaran gitu ya. Ya, Mangkir pelanggaran. tanpa ada pemberitahuan, kalau mangkir kan berarti tidak ada pemberitahuan ya, kecuali dia memberitahu karena sakit, karena apa gitu ya. Nah itu kan Iya, tetap harus dibayarkan upahnya. Nah kalau mangkir ini kan berarti dia tidak ada pemberitahuan, iya, tidak melakukan pelanggaran gitu ya. Nah, apakah ada waktu itu ada pertanyaan juga gini, "Masa sama Bu, orang yang mangkir kita bayar, orang yang kerja baik, terus itu dia keluar baik-baik, kita sama bayarnya?" Gitu. Nah, betul kalau sekali itu. kan kalau mengacu ke undang-undangnya kan dia cuman bilang apabila berakhir jangka waktunya atau diakhiri sebelum jangka waktunya, kan gitu. Jadi Iya, memang tidak ada mengatur Pak, kenapanya berakhir gitu loh. Nah, makanya ada beberapa yang mengimplementasikannya sah apa tidak gitu, kan tidak diatur di situ bilang, "Oh kalau karena pelanggaran lu nggak boleh bayar," gitu, "boleh nggak bayar kalau karena ini enggak." Makanya tadi saya sampaikan adalah kalau Ibu atur gitu ya, artinya kan Ibu berarti memberikan, memberikan perbedaan atas orang yang mungkin mengakhirinya dengan baik-baik gitu kan, dengan mengakhirinya dengan tidak baik-baik. Kan gitu. Nah, kalau dia diakhiri dengan baik-baik, ya saya hargainlah gitu ya, saya berikan kompensasinya, karena dia mengakhirinya baik-baik gitu kan. Tapi kalau iya, dia udah 5 hari nggak ada kabar gitu kan, berarti kan sebenarnya dia nggak niat kerja kan gitu kan. Dan Bapak betul. juga nggak tahu dia di mana kan, nggak ada kabar kan. Iya, Bapak biasanya kita mau berkompensasi gimana Pak? Orang dia nggak iya, ngasih kita kabar, juga kalau dia memang mau kompensasi dia kasih kabar dong gitu kan. iya, kita juga nggak mau sih bayar orang yang tidak mampu bekerja dengan baik. Iya, gitu, Pak. Jadi tapi supaya itu menjadi sebuah ketentuan, Bapak tuangkan gitu loh, sehingga yang namanya peraturan perusahaan itu kan melindungi seluruh pekerja gitu kan. Ya, Artinya ya, juga ya. pekerja akan lihat, oh kalau dia baik sesuai dengan proper lah gitu ya, maka dia akan dihargain, kalau tidak juga tidak gitu kan. Kalau Bapak punya serikat pekerja, nah itu akan didiskusikan gitu. Iya, Lah kalau dia iya. mangkir, masa saya harus bayar, dia juga nggak jelas, saya hubungin nggak datang gitu kan, nggak ngasih kabar, berarti kan dia tidak memang mau bekerja sama sekali gitu. Iya. Artinya hal ini bisa saja dituangkan di dalam Bisa. PP yang sudah Menurut saya ditetapkan sih oleh bisa, Pak, perusahaan iya. tersebut ya.
Jadi ada catatan apabila si karyawan memang melakukan pelanggaran yang masuk ke dalam catatan bahwa tidak diperlukan diberikan kompensasi, dituangkan dalam PP, itu sah saja ya Bu ya? Iya, Pak. Oke.